Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumlahnya banyak kok, jawabannya nggak semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, yang punya hutang, mudah-mudahan segera bisa melunasi hutangnya. Amin. Yang jawab salam dengan ikhlas, mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ada dua salam yang nggak perlu dijawab. Yang pertama adalah salamnya imam sholat, nggak perlu dijawab. Yang kedua, salamnya orang di area atau lingkungan kuburan. Assalamualaikum, berjawab. Lagi sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak perlu dijawab, karena bukan untuk kita. Yang jawab salam, mudah-mudahan yang sakit segera disehatkan oleh Allah. Yang jawab salam punya keperluan hajat dunia dan akhirat, semoga digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada jawab salam. Kagak punya suara loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu nggak dihitung oleh Allah. Yang belum sempat semangat di awal Ramadan karena adanya halangan. Yang belum sempat di tengah Ramadan karena adanya halangan, jadi belum semangat. Yang belum sempat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, belum sempat jadi orang yang bersemangat. Ayo ini, tinggal beberapa hari lagi, tinggal berapa malam lagi. Malam ini malam ke-28 Ramadan. Moga-moga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan guru-guru kita semuanya, orang yang berbuat baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, Al-Ustadz Dawud sakit, Ustadz Otto Laksmito, Ustazah Dwi Eni, orang tua Hajah Idah Paridah, Hajah Srimeti, alhamdulillah sehat sekeluarga. Moga-moga hajat utamanya, anak-anaknya semuanya diberikan kesehatan lahir batin, dikabulkan hajat-hajatnya. Ustazah Rosa mudah-mudahan segera diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda Ustazah Feti semoga segera disehatkan oleh Allah. Dan Ibu Hajah Nur Faidah sekeluarga senantiasa sehat walafiat. Bunda Sumiati, Bu Eka Muawanah sekeluarga, mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajat-hajat dunia dan akhiratnya. Dan semua orang yang kita kenal, wabil khusus yang dekat dengan kita, yang kita ingat namanya atau kita tidak ingat, tapi Allah Maha tahu nama-nama mereka. Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, Allah berikan kabulkan hajat-hajat mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atala umrana ila hadhil lailah. Segala macam puji bagi Allah
Zat yang memanjangkan umur kita sampai malam hari ini. Mudah-mudahan umur kita jadi umur yang diberkahi Allah. Walladzi jama'ana fi hadzal majlis al-mubarak, dan zat yang mengumpulkan kita dohiran wa batinan, lahir batin, di majlis yang diberkahi Allah ini. Walladzi sahhaha abdanana, yang menyehatkan badan-badan kita semuanya. Semoga dengan kesehatan badan yang diberikan oleh Allah semakin membuat kita hamba-hambanya yang lebih bersyukur kepada Allah, lebih semangat beribadah, menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman daimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah Allah semuanya dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bukan alasan ya Allah memberikan kita kekuatan langkah untuk menuju majlis, melangkahkan kaki ke majlis ini bukan tanpa alasan, tapi Allah ingin menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah langkah-langkah kaki kami ke majlis ini sebagai salah satu langkah untuk menuju surgamu ya Allah. Jadikanlah duduk kami di tempat ini sebagai duduk yang bisa mengangkat derajat kami di dunia dan akhirat. Tidak ada aib kecuali yang Allah tutupi. Tidak ada di antara kami yang punya hajat dunia dan akhirat kecuali Allah yang mengabulkan. Tidak ada penyakit yang datang kepada kami kecuali Allah juga yang menyembuhkan. Maka kita saat ini berniat iktikaf, berdiam diri walaupun sebentar di majlis ini. Tempat ini adalah tempat sujud kami di malam-malam Ramadan ya Allah, dari tanggal 1 sampai tanggal malam ini 28. Maka jadikanlah tempat ini penuh keberkahan ya Allah. Jadikanlah sujud-sujud kami sujud yang akan menjadi saksi bahwa kita menghidupkan malam-malam Ramadan tahun ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 amalan penting yang harus kita lakukan di dalam akhir Ramadan kali ini. Syukur, alhamdulillah, segala puja-puji syukur bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majlis ini di bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan pembebasan dari api neraka bagi hamba Allah yang mau. Kenapa dikatakan yang mau? Kenyataannya banyak orang yang sudah tidak puasa, banyak orang yang sudah tidak tarawih. Ya, alhamdulillah kita masih bisa tarawih, bisa witir, bisa doa bersama. Moga-moga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di penghujung Ramadan, bulan yang kemarin kita sambut dengan penuh harap awal-awal. Kini perlahan akan meninggalkan kita. Kurang lebih 2-3 malam ke depan akan meninggalkan kita, atau kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Maka kita harus ngerasa sedih. Perbanyak amal-amal,
Pertanyaannya, apakah kita akan melepaskan begitu saja bulan Ramadan pergi dari kehidupan kita? Tentu tidak, para jamaah sekalian. Atau kita akan menutupnya dengan amalan terbaik. Kalau malam ini tarawih kita bukan tarawih yang terbaik, usahakan besok malam menjadi tarawih terbaik di dalam kehidupan kita. Duduk-duduk kita di majlis ini, semoga kita bisa menjadikannya sebagai duduk yang terbaik, yang paling ikhlas, yang paling sabar hati. Selama ini kita belum sabar, moga-moga duduk kita bisa menyabarkan kita, para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, perlu kita maksimalkan ibadah. Maksimal ibadah. Jangan lagi senang keluar rumah, tapi berada di rumah, berada di majlis buat iktikaf, berada di masjid buat iktikaf, berdiam diri. Urusan-urusan yang terkait dengan urusan dunia, minta kepada Allah, semoga Allah mencukupi rezeki untuk kita semuanya. Ya Allah, aku menghidupkan malam-malam Ramadan, aku hidupkan siang hari Ramadan, ya Allah, semata-mata untuk beribadah kepadamu. Maka penuhilah kebutuhan lahir batinku, penuhilah hajat-hajat hari lebaranku. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kendor, harus maksimal. Jangan sampai kendor di akhir Ramadan. Jangan sampai semangat kita justru menurun di terakhir ini. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar bersungguh-sungguh menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Ini kita tinggal berapa malam lagi, yuk bangunkan keluarga kita untuk sholat tahajud. Jangan sampai tahanyut, tapi tahajud. Mari kita perbanyak. Yang kemarin belum banyak apa? Iktikaf, sedekah, qiyamul lail, baca Quran. Yang belum hatam, hatamkan, paksakan. Mudah-mudahan ini bisa hatam 2 kali. Insya Allah besok malam kita hataman. Kalau enggak, malamnya lagi hataman. Malam ini bapak-bapak sudah mulai juz 26. Ibu-ibu juz berapa? Hah? Sama. Yuk kita balapan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kenapa? Karena di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, berilah kami rezeki Lailatul Qadar, dipertemukan dengan kami. Yang kedua adalah muhasabah hati. Introspeksi diri, menilai diri, menilai amal perbuatan, amal ibadah kita selama bulan Ramadan khususnya. Dari awal, tengah, sampai hari ini, bahkan sampai nanti malam, kita hitung-hitung. Akhir Ramadan adalah waktu terbaik. Maka penting bertanya kepada diri. Yang pertama kita bertanya, apakah hati kita sudah bisa lebih lembut? Apakah diri kita sudah bisa lebih sabar? Apakah kita bisa lebih dekat kepada Allah? Mari kita latih diri kita untuk bersama-satu bersyukur atas nikmat Allah. Karena doa kita selama 1 bulan satu bulan penuh adalah wabin na'ma'i syakirin, dan dengan nikmat-nikmat itu termasuk orang-orang yang bersyukur dan sabar dalam ujian. Wa alal bala'i sabirin wabil qada'i radin, dan ridho terhadap berbagai macam takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ibadah bukan hanya gerakan badan. Kalau hanya gerakan badan itu olahraga.
Tapi ibadah adalah keadaan hati kita pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amalan akhir Ramadan adalah penting kita istiqomah dalam akhlak. Jangan berubah setelah Ramadan. Ramadan itu bukanlah tujuan para jamaah, tapi Ramadan adalah latihan, bukan tujuan. Kalau tujuan sudah selesai, tapi kita latihan selama bulan Ramadan, menjadikan Ramadan sebagai madrasah, sebagai sekolah, tempat latihan, tempat diklat, agar kita bisa menjadi lebih baik. Sebab kalau setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan lama, yang tidak sabar kembali tidak sabar, yang pemarah kembali tidak, kembali tetap menjadi pemarah, berarti nggak sukses kita. Maka kita termasuk orang yang merugi kalau sama saja. Minta kepada Allah, yuk kita berdoa, ya Allah jadikanlah Ramadan ini sebagai awal perubahan, bukan hanya perubahan sementara, tapi berkelanjutan. Ya, akhlak menjadi baik, lisan terjaga, hatinya bersih, itulah tanda Ramadan kita berhasil. Bukan setelah Ramadan jadi orang kaya, bukan gitu. Makanya kalau nanti kita ketemu dengan hari Lebaran, hari raya, niatkan tuh di hati, jangan sampai ada sombong, jangan sampai pamer-pamer pamer harta, ya, pamer cincin, pamer gelang, sampai untuk gara-gara pengen pamer gelang aja disepuh. Ya, di sini kan ada santri sepuh, ini santri sepuh, santri sepuh ada. Ya ini gelang disepuh demi untuk dipamerkan di bulan Lebaran. Habis Lebaran ngelotok sebuahnya, disimpan lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak usah kayak gitu. Orang tidak akan bertanya. Justru kalau kita menampakkan hal itu, ibadah-ibadah kita berkurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk jamaah sekalian, siapa di antara kita yang yakin puasanya sudah sempurna? Hampir tidak ada. Puasanya sempurna? Nggak ada. Kita udah usaha, udah ya Allah, udah sempurna kagak. Puasa juga, maksiat juga, dosa juga, ngomongin orang juga jalan gitu. Makanya mending udah diem aja. Pokoknya mulai besok kita puasa bicara ya. Kalau belanja ke itu warung, nunjuk tempe, bisa kan? Nggak usah ngomong. Tempe, tahu. Ayo. Kalau ngomongnya itu nggak diridai Allah, dosa. Ya udah nggak usah. Maka perbanyak astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah ya. Masya Allah, kita minta ampun kepada Allah atas dosa kita yang terlihat, ya, yang terasa. Oh aku dosa, minta ampun kepada Allah. Dosa yang tersembunyi, sepertinya aku nggak dosa, tetap aja kita harus minta ampun atas kelalaian dalam ibadah. Ya Allah, tadi aku subuhnya telat. Ya Allah, tadi aku sudah menyakiti hati anakku. Ya Allah, aku sudah nyakitin nenekku. Oh, neneknya udah mati, gimana gitu? Oh, nggak doain neneknya. Neneknya nggak didoain. Jangan lupa jamaah saling memaafkan ya. Biasanya kan rangkulan, nggak ada doa, ntar didoain kalau salaman ya. Mudah-mudahan hutangnya lunas. Yang punya utang, yang nggak punya utang angkat tangan. Oh punya semua. Iya makanya, ayo kita minta didoakan sesama kita. Ya? Oh iya ngaco nggak punya utang. Punya utang nggak itu kakak? Yang kelima jamaah, amalan terakhir kita adalah kita tetap bekerja, tapi niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kerja,
Kalau kemarin niatnya untuk dunia, rubah menjadi niat karena Allah. Yang jualan ini karena Allah. Allah mewajibkan kita kerja. Allah mewajibkan kita usaha. Allah mewajibkan kita ikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Di akhir Ramadan ini, sebagian orang ya sibuk dengan urusan dunia. Tapi ingat, mencari nafkah itu juga termasuk ibadah jika diniatkan untuk keluarga, untuk kebaikan sesama, untuk menghindari yang haram, ya, maka semua itu bisa bernilai ibadah, bahkan bisa menjadi atau bernilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan penutupan. Karena besok mudah-mudahan masih ada malam-malam Ramadan dan Allah masih perpanjang hidup kita. Jangan sampai kayak tetangga kita. Mau Ramadan, udah berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya gitu. Wa hasil maqasidan, udah diberkahi Rajab, udah diberkahi Rajab, Sya'ban berkah. Alhamdulillah. Ternyata akhir Sya'ban dipanggil Allah. Alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagak diijabah doanya. Enggak ketemu dengan bulan Ramadan. Loh, kita yang udah ketemu ngapain selama Ramadan? Masihkah numpuk-numpuk dosa? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap menjadi hamba yang diampuni dan diterima amal-amalnya. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya, dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Dalam keadaan yang lebih sehat. Amin. Dalam keadaan yang lebih mudah. Benar. Lebih muda tahun depan? Enggak lah, yang lebih tua tapi lebih berisi. Itu insyaallah cabai rawit gitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkanlah iman Islam ihsan kami, jagalah anak-anak kami dimanapun mereka berada, jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang senantiasa menjaga nilai-nilai agama, dan anak-anak yang senantiasa merasakan dekat denganmu ya Allah. Jadikanlah mereka semua ahli ilmu, ahli zikir, ahli kebaikan, ahli ibadah, dan ahli surga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah mereka anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada kami saat kami berada di kubur nanti, mendoakan kami pada saat kami berada di alam kubur, dan mudah-mudahan anak-anak kami Engkau jadikan anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat. Jamaah kami yang hadir, yang tidak hadir malam hari ini, tetap Engkau berikan kebaikan, kebaikan di dunia dan akhirat. Yang punya hajat untuk anaknya ya Allah, yang punya hajat untuk suaminya ya Allah, yang punya hajat untuk istrinya ya Allah, yang punya hajat untuk tetangga-tetangganya, saudara-saudarinya yang sedang sakit, yang punya hajat dunia dan akhirat, kabulkanlah ya Allah dengan mukjizat malam Ramadan hari ini, dengan mukjizat dan keutamaan Ramadan tahun ini ya Allah. Yang sehat Engkau sembuhkan. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.